dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali berjumpa di program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Mixon Gottlieb, saat ini melayani di GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam, di Bakal Jemaat Galilea Berungkat, juga pos Pelkes yang lain, Hosiana Antabai dan Air Hidup Setogor di Mupol, Kalimantan Barat. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami semua mampu untuk mengerti dan juga bersedia untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bu Bapa, mari kita membuka bagian Alkitab. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap, dan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur merata. Karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen langit. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Dan ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siapapun dapat merubah apapun. Karena itulah manusia, dia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkreasi. Tetapi manusia tidak bisa merubah kehendak Tuhan. Dan manusia paling soleh sekalipun tidak bisa merubahnya. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah bahwa manusia harus hidup di dalam cinta dan keadilan. Bagi siapapun yang ingin merubah kehendak itu, maka akan mengalami yang namanya kehancuran. Kali ini dalam pembacaan kita, ibu bapak dan saudara, menggambarkan bagaimana kemudian kehancuran itu dialami oleh bangsa Israel. Dan ada 3 hal utama yang mengalami kehancuran. Yang pertama dalam catatan saya adalah tentang pertanian pada ayatnya yang ke-7 dan ke-10. Di mana pertanian itu adalah bagian yang penting, yang primer bagi orang Israel, kita tahu sendiri. Dan ayatnya yang ke-8, hal yang kedua tentang perkawinan. Di mana generasi-generasi muda yang kehilangan masa depannya akan juga kehilangan hak ahli warisnya. Dan di dalamnya juga bahwa hak ahli waris itu tidak mudah untuk didapatkan. Hal yang ketiga adalah tentang persembahan. Ayatnya yang ke-9 pada pembacaan kita. Di mana persembahan itu bagian yang sangat penting juga dalam peribadahan orang Yahudi. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa dalam hal ini hukuman, baik itu kehilangan, baik itu kematian, kegagalan, kebangkrutan, itu bukanlah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu adalah hidup di dalam cinta dan keadilan. Hukuman itu adalah konsekuensi dari sikap
yang kemudian memberontak terhadap kehendak Allah. Dan kita juga bisa perhatikan pada ayatnya yang kedua tentang makna di balik kehancuran. Ada makna di balik kehancuran. Ada pesan yang mau disampaikan bahwa kita harus merubah pola dalam mendidik generasi-generasi muda. Bahwa belajar tidak saja berasal dari kisah-kisah keberhasilan, dari kisah-kisah kesuksesan, tetapi juga kita bisa belajar atau mendidik anak-anak dari kesalahan. Dan itu adalah hal yang baru yang mau ditunjukkan dalam pembacaan kita. Nah, berdasarkan itulah kemudian Nabi menyerukan atau mengajak orang Israel untuk melakukan pertobatan. Dalam hal ini bersedia untuk memperbaiki kegagalan mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita bisa temukan tulisan-tulisan itu di sepanjang kitab Yoel kalau kita bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, maka dari itu ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah berdasarkan Amsal pasal 18 ayat 12 yang mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika dihubungkan dengan pembacaan kitab Yoel tadi, maka kita jangan pernah malu untuk mengakui kesalahan. Karena mengakui kesalahan itu adalah pilihan yang bijak dalam hidup ini. Dan kita harus tahu, kesalahan atau kegagalan itu bukanlah aib, tetapi itu merupakan peringatan bagi kita untuk kemudian mau bertindak di dalam kebenaran. Hal yang kedua, saya ingin mengutip dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dalam hal ini adalah ketika kita mengalami ancaman ataupun gangguan, janganlah langsung kita menyimpulkan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan pun tidak ingin mengancam kita, Tuhan pun tidak ingin mengganggu kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan sebuah pemahaman bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nah, dari kedua hal itulah ibu bapak, kita bisa belajar untuk bagaimana mau bertobat. Pertobatan tentu tidak sekedar mengakui kesalahan, tetapi pertobatan adalah kesediaan kita untuk mau berbuat yang benar. Dan saat ini yang perlu kita lakukan adalah perubahan. Yang pasti perubahan yang progresif, bukan yang regresif. Nah, perubahan yang regresif itu adalah perubahan yang menuju dalam kebaikan. Yang dulunya kita penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kebencian, dan sekarang kita harus berubah menjadi lebih bertoleransi, saling menghargai. Yang sebelumnya mungkin kita masa bodoh, tidak peduli dengan sesama, marilah kita berubah untuk lebih care terhadap orang lain. Dan dengan kepedulianlah kita bisa bersama-sama melewati masa-masa yang sulit. Oleh karena itu, rasa empati belumlah cukup tanpa berbagi. Marilah kita berbagi dengan sesama sebagai tanda pertobatan kita di hadapan Tuhan, agar kita mengerti, agar kita memahami betapa indahnya hidup di dalam cinta dan hidup di dalam keadilan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bu Bapak, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sabdamu di pagi ini. Dan biarlah dengan sabdamu itu kami dikuatkan untuk mau berbuat yang benar, untuk mau melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di dalamnya hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Kami mau peduli, kami mau memperhatikan, memberikan perhatian yang sama terhadap sesama kami. Sehingga dengan kepedulian itulah kami mampu melewati masa-masa sulit ini. Dan dengan waktu yang Tuhan berikan, kami kemudian bisa menciptakan kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera.
Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini yang akan beraktivitas, yang akan bekerja dalam tanggung jawab kami, bahkan kami yang juga bekerja di rumah. Biarlah kami semua dilindungi, dijaga dan dipelihara, bahkan diberikan kesehatan untuk melakukan segala sesuatunya di dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.